kita bahas tentang materi, yaitu materi klasifikasi, materi. Kita lalu terdapat bakteri, meskipun kita tidak dapat melihatnya secara langsung, terdiri dari beberapa kelompok yang berbeda. Dan menjadi satu bakteri, saya akan menunjukkan gambar konsep dari tersebut. Lakukan pada konsepnya seperti dasar pengembangan bakteri dibagi menjadi 5 bagian. Oke, ada berapa dasar pengelompokan bakteri? 5. Dimulai dari Bentuk, jumlah, kebutuhan oksigen, karakteristik, dinding. Ini ada 5 dasar pengelompokan bakteri. Pertama, berdasarkan bentuk pengelompokan bakteri dibagi lagi menjadi 3, yaitu korpus, basil, dan spiral. Semua. Fokus, spiral. Bakteri mempunyai bentuk bulat atau bentuk telur. Organisme fokus bisa hidup dengan sendiri. Istilah biologinya adalah monofokus. Tetapi bisa fokus yang bergabung disebut diplofokus. Sedangkan fokus yang membentuk kotak disebut tetrafokus. Bakteri jenis Akina tersusun bakteri, istilahnya streptococcus. Masih yang tidak beraturan seperti tumpukan buah anggur juga terkenal dengan istilah staphylococcus. Untuk bentuk basil, kebanyakan bakteri adalah berbentuk batang tunggal, istilahnya monobacillus. Ada juga diplobacillus dan streptobacillus muncul secara berantai. Terdapat juga bakteri bacilli yang baik dan gemuk seperti coccus yang kita kenal dengan istilah Coccobacillus. Spiral atau spirillum ada vibrio dan spiroseta. Pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagella. Flagella atau yang sering disebut dengan bulu campur adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel yang berfungsi sebagai alat gerak. Pengelompokan berdasarkan flagella tersebut diantaranya yaitu: pertama, ada amfitrik, satu flagella di setiap sisi. Kedua, ada peritrik, flagella di seluruh bagiannya. Ketiga, ada atrik, tidak memiliki flagel. Keempat, ada monotrik, satu flagel di salah satu sisi. Dan kelima, ada leucotrik, yaitu beberapa flagel di salah satu sisinya. Flagel. Mana ini flagelnya? Ketiga, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob. Anaerob apa tadi? Bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Anaerob? Bakteri yang membutuhkan oksigen. Kita masuk ke bagian keempat, pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Cara pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikembangkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarnaan gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. Bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri bertipe ini adalah bakteri bagi menjadi dua berdasarkan kemampuan produksi makanan tersebut. Yang pertama ada autotrof, yang kedua ada heterotrof. Untuk bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Untuk bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Bakteri ini terbagi juga menjadi bakteri parasit dan saprofit. Autotrof dengan autotrof terbagi menjadi 2, yaitu autotrof dengan kemoautotrof. Sedangkan heterotrof terbagi menjadi 2, yaitu
bakteri.